Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jadi pada pembahasan kali ini, syukur itu bukan hanya dengan lisan saja, bukan dengan hanya kata alhamdulillah, tapi syukur itu tata caranya juga banyak. Apalagi dikatakan oleh para ulama itu syukur itu ada 3 cara. Yang pertama yang kita ketahui, syukru bil lisan. Nah, syukur dengan lisan ini banyak sekali, bukan dari kata alhamdulillah saja, akan tapi dengan kita banyak berzikir, kita banyak sholawat, kita banyak melantunkan doa-doa, itu termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syukur tersebut yang dari lisan itu yang banyak kita ketahui. Kemudian yang kedua, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang mana syukur dengan hati ini dicontohkan apabila kita diberikan sesuatu nikmat, diberikan misalnya makanan atau harta atau apapun itu, kemudian kita di dalam hati kita itu suka, kita senang, dan kita yakin bahwa itu dari Allah SWT, maka itu termasuk syukur dengan hati. Akan tapi kalau kita misalnya berdiam diri, kemudian kita melihat langit, kita melihat gunung, maka kita memuji pada Allah, kita bertafakur bahwa ini semua ciptaannya Allah SWT, itu termasuk juga syukur dengan hati. Dan yang ketiga dan yang terakhir, asyukru bil arkan, syukur dengan anggota badan. Yang mana dengan syukur anggota badan kita diberikan sehat, kita diberikan badan kita utuh, kita mempunyai tangan, kita mempunyai kaki. Kemudian dengan tangan atau kaki tersebut kita gunakan untuk kebaikan, kita gunakan untuk ke majelis ilmu, kita gunakan untuk ke masjid atau lain-lainnya yang bersifat kebaikan, maka itu termasuk juga bersyukur. Akan tapi kalau kita tidak mensyukuri ketiga nikmat tersebut, kita akan diadab oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Kata Allah, apabila kalian itu mengkufuri nikmatku, maka Allah mempunyai adab yang sangat pedih. Kita mempunyai lisan, kita gunakan untuk yang keburukan. Kita mempunyai tangan, kita buat keburukan. Kita mempunyai hati, tapi kita gurundal di dalam hati, tidak suka sama orang lain. Dan juga yang mana nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, kita kufuri semua, kita buat maksiat semua. Maka itu termasuk mengkufuri nikmatnya Allah SWT. Dan juga kenapa orang-orang itu banyak mengkufuri nikmatnya Allah SWT? Karena orang-orang itu tidak mengetahui bahwasanya Allah SWT itu sudah memberikan kita nikmat, sudah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali. Tapi kita saja yang tidak menyadarinya. Kenapa? Karena nikmat itu bukan hanya dari harta, akan tapi sangat banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan. Contoh yang paling mudah adalah kita itu bisa melihat setiap hari, kita itu bisa berbicara setiap hari. Itu termasuk nikmatnya Allah SWT. Maka dengan nikmat itu kita patut syukuri dan kita patut untuk mendawamkan syukur tersebut. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau u'tiya rajulun min ummati ad-dunya bi asriha faqala alhamdulillah kana qawluhu alhamdulillah afdalu min dzalika kullihi." Kata Rasulullah, seandainya ada salah satu seorang dari kalangan umatku diberikan dunia beserta keindahan-keindahannya, beserta keelokannya, maka si orang tersebut bilang alhamdulillah. Maka dengan kata alhamdulillah itu lebih baik daripada ad-dunya bil asriha, dunia dan keindahan-keindahannya. Maka dengan kita mengucapkan alhamdulillah tersebut, kita berbicara alhamdulillah, selain kita bersyukur kepada Allah SWT, kita juga mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Sehingga dikatakan tadi,
lebih baik daripada dunia dan kebaikan-kebaikannya. Itu yang dikatakan Rasulullah tadi. Kenapa kata alhamdulillah itu lebih baik? Kenapa kata alhamdulillah itu sangat baik sekali? Apalagi kita amalkan untuk keseharian kita. Selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapatkan pahala yang sangat besar dari kata alhamdulillah tersebut. Sebagaimana Rasulullah pernah berkata, alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan kebaikan. Yang mana pada saat nanti di akhirat kelak kita mempunyai dua timbangan, antara timbangan baik dan timbangan buruk. Yang mana dengan kita selalu mendawamkan kata alhamdulillah, kita selalu dalam setiap keadaan kita berucap alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah, maka nanti di yaumil kiamah nanti timbangan kebaikan kita akan berat. Maka kalau berat pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh para ulama juga bahwasannya kalimat alhamdulillah ini memiliki 8 huruf. Alhamdulillah tersebut menunjukkan bahwa ada 8 pintu surga. Yang mana apabila kita selalu amalkan alhamdulillah, kita selalu mendawamkan alhamdulillah, maka kita akan lebih cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, terkhususnya bagi diri saya sendiri dan bagi antum semua yang menonton ini. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya melanjutkan prolog dari teman saya, yaitu tentang syukur. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah, as-syukru, syukur itu dijelaskan di dalam kitab itu, as-syukru minal maqamatil syarifah. Syukur itu suatu maqam atau suatu tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hamba yang semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya untuk bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah tekankan, Allah perintahkan sebagai hamba yang semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 14. Waskur nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian atas kenikmatan yang Allah berikan jika adalah kalian itu semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga tekankan kita sebagai hamba yang semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Di situ Allah juga menekankan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir 'ala al-bala'i wa lam yaskur 'ala na'ma'i falyattakhid rabban siwa. Yang artinya, barang siapa yang tidak reda atas ketentuan, atas ketetapan Allah, dan barang siapa yang tidak bersabar atas bala yang Allah berikan, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, maka kata Allah, falyattakhid rabban siwa, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Makanya kita sebagai hamba yang semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bait kitab Nasaihud Diniyah, innallah ala abdihi ni'aman katsiratan la tu'addu wa la tuhsa. Bahwasanya sungguhnya Allah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada hambanya yang tidak bisa dibilangkan dan tidak bisa dihitung. Dan Allah juga menerangkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya kenikmatan yang ada di diri hamba itu tidak bisa dihitung. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung kenikmatan yang Allah berikan, niscaya tidak akan mampu. Seandainya semua pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan satu untuk dijadikan sebuah pena,
Dan daun-daun yang ada di dunia ini kita kumpulkan untuk menjadi satu lembaran. Dan air-air yang ada di dunia ini kita kumpulkan untuk menjadi tinta. Dan semua itu kita gunakan untuk mencatat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Niscaya semua itu tidak akan mampu untuk mencatat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang itu tidak bisa bersyukur karena dia tidak tahu kadar kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Dikatakan oleh seorang ulama, "Idza aradta an ta'rifa qadar ni'matil basari, ghammid 'ainaka sa'atan." Jika kalian ingin mengetahui kadar kenikmatan penglihatan yang Allah berikan kepada kalian, maka pejamkanlah kedua mata kalian sebentar. Ketika kita memejamkan kedua mata kita, maka disitulah kita tahu begitu besarnya kenikmatan penglihatan yang Allah berikan. Seandainya sekarang Anda pejamkan mata, nggak ada penglihatan sama sekali, gelap. Ketika dibuka, kelihatan bahwasanya para jamaah luar biasa ganteng-gantengnya. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada pandangan. Imam Haddad mengatakan, di dalam diri manusia itu ada urat-urat. Dan di urat-urat itu ada dua kenikmatan. Di antara urat-urat yang ada di diri kita, ada kalanya urat yang diam. Dan ada kalanya urat yang bergerak. Dan nikmatnya urat yang diam, yaitu adalah diamnya urat itu. Dan nikmatnya urat yang bergerak, yaitu adalah geraknya urat itu. Ketika itu ditukar balikan pekerjaan dua urat itu, yang diam itu jadi bergerak dan yang bergerak itu menjadi diam, maka itu sangat menyakitkan bagi manusia. Maka itulah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita tidak memikirkan besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dulu pernah diceritakan ada orang ahli ibadah, dia beribadah 500 tahun, dan ketika itu dia meninggal dan Allah masukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah memasukkan dia ke surga bukan dengan ibadah 500 tahunnya, tapi Allah memasukkan ke surganya Allah yaitu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lantas ahli ibadah itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau masukkan aku dengan rahmatmu, bukan karena ibadahku yang 500 tahun itu?" Dan lantas Allah langsung mengambil matanya dan Allah timbang satu kenikmatan dari dirinya, yaitu matanya tadi. Allah timbang dengan ibadah 500 tahun itu. Niscaya timbangan satu kenikmatan yang ada di dirinya itu lebih berat daripada ibadah 500 tahun. Nah, di situ kita tahu bahwasanya satu kenikmatan tidak bisa dibayar dengan ibadah 500 tahun. Makanya kita senantiasa untuk berterima kasih kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara bersyukur sudah dijelaskan oleh teman dialog saya, yaitu ada kalanya bil lisan, ada kalanya bil qalbi, ada kalanya bil arkan. Nah, itulah cara-cara untuk bersyukur. Maka ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.